Halo semuanya, kembali lagi di channel saya Friendly Santoso. Oke, di video kali ini kita tidak akan review web panel lagi, tapi di video kali ini kita akan bahas apa itu web panel, social media marketing SMM. Oke, banyak kali dari kalian itu yang ngechat saya, gimana web panel itu bang, apa itu web panel, dan gimana cara mendapatkan keuntungan dari web panel. Oke, di video kali ini akan kita bahas apa itu web panel. Oke, panel SMM adalah, nah ini ada penjelasannya. SMM panel or social media marketing panel is a SEO service reseller dan bla bla bla. Oke, nah pengertian ini saya ambil dari website quora.com. Linknya ada di sini, bisa kalian kunjungin untuk melihat pengertian web panel SMM menurut banyak orang. Oke, saya simpulkan, web panel SMM itu adalah sebuah website penyedia pengisian kebutuhan sosial media. Nah, jadi website itu menjual kebutuhan sosial media gitu. Gampangnya gitu. Nah, jadi dengan kalian bergabung dengan web panel itu, kalian bisa menjual lagi kebutuhan sosial media yang dijual oleh web panel tersebut. Oke, mungkin sampai sini sudah ada bayangan apa itu panel SMM. Bisa kita ulang lagi. Web panel itu sebuah website, di dalamnya menjual kebutuhan sosial media seperti like, view, subscriber, itu dijual di web panel SMM. Oke. Nah, mungkin sampai sini saya kira sudah paham tentang apa itu web panel. Nah, jadi buat kalian yang cuman kepingin tahu web panel, mungkin saya rasa sampai sini udah cukup. Tapi buat kalian yang ingin tahu bagaimana sistem kerjanya web panel, bagaimana mendapatkan keuntungan dari web panel, itu masih lanjut. Oke, masih lanjut nih. Selanjutnya kita bahas tentang sistemnya. Sistemnya ada dua. Yang pertama, menjadi member di panel SMM orang, dan yang kedua, menjadi admin di website panel SMM sendiri. Dari kedua sistem ini, saya rasa tidak ada perbedaan yang jauh. Oke. Yang di sini yang kita bahas di video ini adalah sepengalaman saya dan sepengetahuan saya. Oke. Jadi sistemnya ada menjadi member dan admin. Nah, dari kedua ini tidak ada perbedaan yang sangat jauh antara member dan admin. Nanti akan kita bahas secara detail bagaimana admin dan member ini dapat keuntungan, dan keuntungan itu yang paling banyak yang mana, admin atau member. Nah, dan nanti akan kita bahas bagaimana sistemnya admin dan bagaimana sistemnya jadi member gitu. Oke, kesiapan menjadi member. Kita bahas yang member dulu nih. Kesiapannya atau alat tempur member. Nah, menentukan website panel sebagai supplier plus kita menjadi member di dalamnya. Oke, jadi kalian yang ingin menjadi member, tinggal kalian cari website panel SMM, lalu kalian menjadi member di website itu. Kalian mencari website panel yang akan kalian jadikan supplier nanti, lalu kalian melakukan registrasi di website panel itu, lalu selesai. Alat tempur kalian sudah disiapkan, tinggal kalian mengisi saldo sebagai modal untuk berjualan ya. Kalau misalkan kebutuhan sosial medianya itu kalian jual lagi. Nah, jadi kalian tinggal tentukan website panelnya yang akan jadi supplier atau website yang kalian gunakan lah untuk membeli kebutuhan sosial media, lalu kalian registrasi, lalu selesai. Oke, ini kesiapan jadi member, cuman melakukan registrasi di web panel. Lalu sistem kerjanya member, menjual kembali layanan yang dijual di web panel tersebut. Jadi kalian yang melakukan registrasi, yang menjadi member di website panel, kalian menjual lagi kebutuhan sosial media yang dijual di website itu. Nah,
dari pembeli. Misalkan kalian sudah melakukan promosi, lalu ada pembeli. Nah, pembeli akan menghubungi kalian yang sebagai member, menghubungi kalian ingin membeli kebutuhan sosial media. Misalkan pembeli ingin membeli likes, lalu kalian akan membeli di web panel yang sudah kalian jadikan member tadi, atau yang sudah kalian, yaudah saya member di website ini aja, jadi nanti kalau ada yang beli followers dari saya beli di sana. Nah, jadi itu pembeli ke kalian, lalu kalian yang sebagai member ke website supplier atau website yang kalian tentukan lah sebagai patokan nanti untuk mengisi kebutuhan sosial medianya. Jadi seperti itu. Ini masih gampang. Mungkin kalian seharusnya sudah paham di sini, dari pembeli ke kalian yang sebagai member tadi, lalu kalian beli lagi di websitenya. Nah, sistem kerjanya seperti itu. Terus nanti keuntungannya bagaimana? Oke, kita yang ketiga ini, yang supplier, website supplier itu pasti punya harga untuk layanannya. Misalkan harga follower di website supplier itu 5.000. Kalian jual ke member kalian, ke pembeli kalian itu misalnya 7.000. Gimana? Nah, kebayangkan dari websitenya harganya 5.000, kalian jual ke member, ke pembeli itu 7.000, maka keuntungan kalian 2.000. Nah, lalu keuntungannya itu adalah sebagai uang gitu ya, uang atau pulsa gitu. Nah, nanti kalau yang admin beda lagi. Nah, ini sistemnya gini, pembeli transfer ke kalian 7.000, lalu kalian transfer ke website supplier 5.000, karena harga di websitenya 5.000, kalian belinya 5.000, tapi pembeli kalian beli ke kalian itu 7.000, jadi kalian untung 2.000. Gimana, paham nggak? Seharusnya gampang ya. Sistemnya kita membeli lagi di website orang dengan harga yang lebih murah. Pembeli kita atau kita jual ke pembeli itu 7.000, terus kita beli lagi di website yang kita tentukan di awal tadi 5.000, jadi kita dapat 2.000. Itu kalau satu pembeli. Oke. Nanti beda hal lagi untuk yang di admin. Nah, mungkin yang untuk member saya rasa sampai sini cukup. Seharusnya kalian sudah paham logikanya tentang jadi member itu, bagaimana mendapatkan keuntungan. Seharusnya sudah paham. Oke. Jadi kita lanjut untuk sistem kesiapan menjadi admin nih. Lanjutnya kita ke admin. Kesiapan menjadi admin atau alat tempurnya admin. Intinya sama, menjual kembali layanan yang disediakan oleh web panel yang kita oper. Ya, kita jadikan supplier lah, atau yang biasanya kita sebut itu kita oper. Jadi kalian yang sudah pernah bergelut di web panel seharusnya sudah tahu apa itu oper. Tidak asing lagi mungkin bagi kalian apa itu oper. Oper itu adalah gini, logikanya adalah sebuah website yang kita jadikan patokan atau penyuplai followers, view gitu. Itu adalah oper gitulah, logikanya seperti itu. Nah, di sini membuat website panel sebagai tempat transaksi member. Oke, itu kan admin. Jadi admin itu seharusnya dia sudah punya website untuk member-membernya dia, untuk bawahan-bawahannya admin. Seperti itu. Nah, buat kalian yang mau atau ingin membuat web panel, kebetulan saya di sini membuka jasa pembuatan web panel ya. Untuk demo web panelnya bisa kalian cek di video saya sebelumnya tentang review web panel. Oke, kita lanjut. Nah, lalu yang harus dilakukan admin adalah menentukan website sebagai supplier atau oper gitu ya. Jadi websitenya admin itu mau dioperkan kemana, atau nanti dapat supply followers itu dari mana. Jadi admin tentukan itu, lalu admin menyediakan saldo sebagai modal untuk transaksi member. Nah, jadi admin itu pasang saldo dulu di website yang jadi supplier. Pasang saldo
sebagai modal. Lalu nanti kalau ada member admin deposit, uangnya langsung di admin gitu. Yang ketiga, melakukan promosi dan rekrut member. Jadi admin itu perlu promosi lalu kita sebut promosi, mencari member sebanyak-banyaknya. Nah, nanti dari member yang banyak akan mendapatkan keuntungan yang banyak. Nah, kita lanjut. Untuk sistem kerjanya admin itu menjual kembali ya kebutuhan sosial media yang dijual di website yang jadi supplier atau website yang dioper. Nah, lalu dari pembeli, kita sebut pembeli adalah member yang menggunakan web panel kita itu sebagai kebutuhan pribadi ya. Terus lalu kita sebut member itu untuk member kita yang menjual kembali kebutuhan sosial media yang dijual di website kita. Dari member kita langsung melakukan transaksi di website panel kita. Jadi tidak lagi melalui kita, tidak lagi melalui admin atau member gitu ya, tidak melalui orang, tapi langsung ke website, langsung di websitenya melakukan transaksi pembelian. Lalu nanti otomatis website panel kita itu akan melakukan pembelian di website yang kita tentukan tadi sebagai supplier, atau yang kita sebut websitenya tuh mau dioper kemana gitu. Jadi akan melakukan pembelian di situ. Dari harga dari website supplier itu akan di-set di website panel kita yang sebagai admin tadi ya. Harga yang dari supplier akan di-set di web panel kita. Harga yang dari supplier misalnya 5.000, di website panel kita jual 7.000. Jadi member atau pembeli kita akan membeli seharga 7.000, lalu website kita akan membeli seharga di suppliernya gitu. Jadi logikanya saldo member akan terpotong 7.000 dan saldo operan kita akan terpotong 5.000. Seperti itu. Jadi kita sebut aja logikanya saldo member akan cepat habis dan saldo supplier kita, saldo pusat yang kita jadikan operan itu akan sedikit hemat. Seperti itu. Logikanya seperti itu. Lalu keuntungannya di mana? Keuntungannya di admin. Keuntungan di admin itu kita sebut ada gini. Kita gunakan sistem gini ya. Kita sistem bermodal dulu, Nah, jadi kita pasang saldo atau kita sediakan saldo di website supplier itu misalkan 100.000. Nah, harga yang di website supplier itu misalkan 5.000, kita pasang di website panel kita itu 7.000. Jadi keuntungan kita 2.000. Nah, terus member kita, ingat di website supplier itu ada 100.000. Dan misalkan member kita deposit ke kita 50.000. Kita pegang uang itu 50.000. Nah, terus misalkan kalian ingin langsung jadikan modal lagi, atau kalian ambil gitu ya sebagai ini untungku gitu, atau kalian jadikan modal. Nah, kita yang jadikan modal aja ya misalkan ya. Jadi di sini kan ada 100.000 di website operan kita, yang kita oper itu ada 100.000 sebagai modal awal. Lalu member kita deposit ke kita 50.000, kita depositkan lagi ke website operan kita, jadi 150.000. 150.000. Nah, terus nanti kalau member kalian melakukan pembelian 7.000 di website kalian, akan terpotong 5.000 di website supplier. Misalkan yang di sini tadi 50, kepotong 7.000 jadi 43.000. Yang di sini 150.000 akan terpotong 5.000, sisa 145.000. Jadi logikanya saldo supplier akan lebih hemat. Itulah keuntungannya. Jadi nanti otomatis member kalau habis ngisi lagi.
saldo supplier kita akan sedikit hemat. Jadi kita bisa ambil keuntungannya itu dari depositnya depositnya member. Jadi member itu deposit ke kita, uangnya ada di kita, terus kita lihat saldo di operan masih banyak karena keuntungan sebelumnya. Jadi kita ambil beberapa ribu sebagai keuntungan kita gitu. Gimana, paham atau malah bingung nih? Oke, kita ulang lagi nih secara agak santai. Oke. Nah, di sini website yang kita oper menyediakan harga followers 5.000. Kita jual di website kita 7.000. Jadi otomatis member kita akan beli seharga 7.000. Kita beli ke website supplier cuma 5.000. Jadi untung kita 2.000. Nah, 2.000 itu bisa berupa saldo dan bisa berupa uang, tergantung si adminnya. Misalkan kalian yang sebagai admin itu uang deposit member kalian jadikan saldo semua, otomatis keuntungan kalian saldo. Tapi kalau kalian ambil dulu lalu kalian jadikan saldo cuman beberapa ribu, berarti keuntungan kalian adalah uang gitu. Gimana? Paham ya? Seharusnya paham sampai sini. Ini sedikit ribet tapi mudah. Seharusnya paham nih. Jadi website kalian itu akan menampilkan layanan atau produk yang dijual dari website supplier. Layanannya sama, bedanya di harga. Harganya misalkan kita naikkan beberapa ribu atau beberapa persen gitu ya, untuk untungnya kita. Jadi gitu. Oke. Jadi yang 2.000 tadi dari pembeliannya member itu adalah satu pembelian dari satu member. Oke. Jadi misalkan member kalian itu ada satu dulu, misalnya member kalian ada satu member melakukan pembelian 10. Kalikan aja 2.000 dikalikan 10, maka 20.000. Itu kalau satu member. Kalikan kalau member kalian 20, kalikan member kalian misalkan 50, tinggal kalikan aja tuh 2000 kali 50 member ya, 100.000 tuh, 100.000 satu pembelian gitu. Kalikan lagi, misalkan dari 50 member itu membeli 10, kalikan aja 2000 kali 10, 20.000 kalikan 50, banyak tuh. Itulah keuntungannya jadi admin. Jadi lebih banyak member, lebih banyak transaksi, keuntungan lebih banyak. Dari situlah admin itu menjadi lebih untung. Jadi buat kalian seharusnya ini udah paham kenapa admin lebih untung dan kenapa member itu untung juga. Tergantung pintar-pintar admin dan membernya. Jadi seperti itu. Oke, seharusnya paham nih. Walaupun cara penyampaian saya ini agak sedikit berbelit-belit, tapi insya Allah kalian paham semua. Oke, mungkin sekian dulu videonya tentang apa itu web panel dan bagaimana mendapatkan keuntungan dari web panel. Ya, ini kita berbagi pengalaman. Saya berbagi pengalaman saya, sepengetahuan saya tentang web panel dan dapat keuntungan web panel itu dari mana. Oke, sekian dulu videonya. Sekian dulu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Komentar tentang pertanyaan kalian, atau mungkin video ini berbelit-belit malah bikin pusing, tanyakan aja di kolom komentar, nanti akan saya jawab. Oke, sekian dulu videonya. Terima kasih dan bye.